Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 147 sampai 148 atau episode 173 sampai 174, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng, Hong dan Dewa Guntur yang bersemangat akan mengikuti pertempuran jenius sejagat raya. Saat ini, Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur membuka layar di hadapan mereka masing-masing, dan memasuki situs web perusahaan Jagat Maya, untuk mengirimkan nama mereka. Di halaman utama, ada angka yang sangat jelas, yaitu 1.948.593.889. Dalam beberapa detik angkanya langsung melonjak drastis, menjadi 2.008.299.173. Selain angka-angka ini adalah kata-kata dalam bahasa semesta, jumlah peserta alam semesta negara Ganwu. Begitu banyak orang telah mendaftar. Kata Dewa Guntur kaget. Banyak sekali. Luo Feng melihat dengan hati-hati, benar, sudah melebihi 2 miliar. Ketika aku memasuki rumah jagal untuk berlatih, aku bahkan tidak melihat deklarasi itu. Tetapi, ketika aku keluar, itu sudah ada di sana dan aku segera datang untuk mencari kalian. Sudah pasti tidak selama itu. Seru Thunder berteriak, dalam waktu aku pelatihan, sebenarnya ada begitu banyak orang yang telah mendaftar. Petik 2. Seluruh negara semesta Ganwu memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Luo Feng tertawa dan mulai mendaftar untuk acara tersebut. Kita masih harus memasukkan informasi kita. Luo Feng memandang layar tanpa daya, sebelum dengan cepat mengisinya dan menekan tombol kirim. Pindai selesai. Pembaca semangat level 7 bintang, aplikasi berhasil. Petik 2. Proses aplikasi dari jaringan semesta virtual, memiliki kemampuan untuk memindai kemampuan dan kekuatan seseorang. Oleh karena itu dapat secara otomatis memverifikasi bahwa pelamar adalah level bintang. Mereka bertiga mendaftar pada hari yang sama. Namun, seluruh ras manusia di alam semesta, masih memiliki sekitar 1 bulan atau lebih yang tersisa, untuk mendaftar pada ajang pertempuran jenius. Karena masih ada waktu tersisa untuk pertempuran, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur mengambil kesempatan, untuk bekerja keras dan berlatih, untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada yang ingin segera dieliminasi. Apakah itu Luo Feng, Hong atau Dewa Guntur, mereka semua memiliki harga diri mereka masing-masing. Tidak ada yang mau mengakui kekalahan dengan mudah. Seperti untuk mencoba membuat mereka tunduk. Itu akan sangat sulit. Waktu berlalu, dan di bawah pengawasan galaksi, manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan negara-negara semesta, saat memasuki periode pendaftaran terakhir akhirnya ditetapkan. Menurut waktu Cina, itu tahun 2066, tanggal 16 April. Luo Feng, ada surat. Wan, ada surat. Di bumi, Luo Feng, Dewa Petir dan Hong semua menerima pemberitahuan secara bersamaan, dan mereka pun segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Xin pun kemudian berpindah ke dunia maya, Gunung Naga Hitam, di Pulau 9 Bintang. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur muncul serentak di pintu masuk rumah mereka, tersenyum ketika mereka saling melirik. Ayah. Hai kecil berlari dengan penuh semangat pada Luo Feng. Ayah, mengapa kamu datang? Aku belum melihat kamu di sini dalam waktu yang lama. Petik 2. Ayo, duduk di pangkuan ayah. Luo Feng duduk di kursi di sampingnya. Sambil memeluk putranya di pangkuannya, dia menunjuk ke udara. Sebuah layar muncul secara otomatis, dan dia dengan cepat membuka surat itu. Kami menyambut partisipasi kamu dalam ras manusia semesta, pilihan pertempuran jenius. Ada lebih dari 822,5 miliar tingkat bintang, yang telah mendaftar untuk pemilihan kali ini, di dalam wilayah negara semesta Ganwu. Jumlah ini telah melampaui partisipasi sebelumnya, sebanyak lebih dari 110 miliar. Ini telah membuat perusahaan semesta virtual kami sangat bahagia. Kami dapat menjamin, bahwa proses pemilihan jenius akan terjadi di bawah kondisi yang paling adil. Level peserta berkisar dari level bintang 1,
2, hingga level 8 atau 9. Agar adil selama pemilihan jenius sejati, arena eliminasi sejati akan diadakan di dalam alam semesta virtual. Semua peserta akan memiliki tubuh yang sama secara fisik, dengan tetap mempertahankan kemampuan level 9 bintang. Kekuatan roh semua orang, akan berada di level yang sama juga, yaitu di level bintang 9. Semua peserta akan memiliki kemampuan fisik yang persis sama. Namun, penampilan mereka dapat disesuaikan. Seseorang dapat memilih senjata genetik, atau senjata roh mereka. Pengingat kepada peserta, meskipun senjata roh tingkat 4 atau 5 kuat, jika kemampuan seseorang lemah, itu tidak dapat digunakan dengan benar. Kami menyarankan kamu semua untuk memilih yang cocok. Pada saat yang sama kamu dapat memilih pelindung genetik tapi tidak melebihi level 2, dan mendapatkan cincin penyimpanan, yang memiliki makanan dan minuman di dalamnya. Temukan jenius. Tes akan diawali untuk domain, pengalaman, pemahaman hukum dan lain-lain. Pilihan jenius kali ini akan dipisahkan menjadi 2 level. Tingkat pertama adalah, masing-masing negara jagat raya memilih 1000 prajurit terbaik mereka. Tingkat kedua adalah, pengumpulan semua 1000 teratas, dari masing-masing negara jagat raya, maka akan ada pertempuran terakhir untuk menentukan 1000 teratas dunia. Di antaranya, skala tahap pertama berada pada tingkat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara semesta tempat kamu berada adalah, negara semesta Ganwu. Negara semesta Ganwu, memiliki lebih dari 822,5 miliar peserta. Itu akan dibagi menjadi tahap eliminasi, dan arena pertempuran. Setelah tahap eliminasi berakhir, akan ada total 100.100 peserta tersisa. Karena ada banyak yang harus dihilangkan, tahap ini sendiri pasti akan menjadi pertumpahan darah. Penghapusan awal alam semesta Ganwu, akan dimulai dengan 100 dunia dalam alam semesta virtual. Setiap dunia akan memiliki 8,2 miliar peserta, 8,2 miliar peserta akan saling bunuh di dunia masing-masing. Membunuh orang lain akan mendapatkan satu akumulasi poin, semakin banyak yang terbunuh, semakin banyak poin, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Jadi, saat kamu mati, maka itu akan berakhir. Tahap eliminasi akan berakhir pada titik ini. Sehubungan dengan akumulasi poin, 1001 peserta teratas dari setiap dunia akan diberi peringkat yang sesuai dan mereka akan dianggap telah melewati eliminasi. Setiap dunia akan memilih 1001 peserta terbaik mereka. Dengan total 100 dunia, 100.100 peserta akan dipilih. Setiap peserta top dunia akan dapat melewati panggung arena, dan langsung menuju ke daftar nama 100 teratas. Dari 1000 teratas, 900 sisanya akan diputuskan melalui arena dengan 100.000 orang. Petik 2. Pesan itu berisi lampiran, rincian lebih lanjut dapat ditemukan di lampiran. Melihat melalui pesan dan keterikatannya, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan tekanan besar. Penghapusan itu sendiri akan menjadi luar biasa. Lebih dari 8,2 miliar orang akan mati-matian saling membunuh di dunia, hanya untuk mendapatkan poin yang cukup, untuk peringkat yang lebih tinggi. Saudara kedua, saudara ketiga, pertempuran jenius ini akan menjadi brutal. Hanya melalui tingkat eliminasi saja, lebih dari 800 miliar peserta akan dihilangkan, dan hanya 100.100 yang akan tersisa. Ucap Hong tersenyum, ini akan membuat setiap orang membunuh, dengan brutal di babak pertama. Aku hanya bisa membayangkan pemandangan dunia psikotik, yang penuh dengan darah segar dan mayat. Petik 2. Ada terlalu banyak orang, maka mereka harus mengambil langkah-langkah seperti itu. Ucap Dewa Guntur tersenyum, aku sudah cemas. Luo Feng tertawa, matanya bersinar dengan rasa haus darah. Luo Feng saat ini kadang-kadang akan memasuki rumah pembantaian, dan memilih sejumlah besar lawan untuk disembelih secara membabi buta. Luo Feng hanya bisa mengandalkan metode seperti itu untuk melampiaskan haus darah, yang meresap bahkan dari dalam jiwanya. Dan tingkat eliminasi, memungkinkan 8,2 miliar orang untuk pembantaian brutal, di masing-masing dunia. Orang yang paling cemas dan mengantisipasi ketiga bersaudara adalah Luo Feng. Bunuh-membunuh. Luo Feng membayangkan dirinya membunuh 10 orang dalam satu pukulan. Itu mendebarkan, pada akhir periode pendaftaran, perusahaan jagat raya maya mulai bergerak. Persiapan itu sendiri membosankan dan kompleks, namun efisiensi perusahaan jagat maya sangat tinggi.
1 bulan setelah pendaftaran ditutup, waktu China tahun 2066, tanggal 16 Mei. Hari ini adalah hari berkumpul, untuk pemilihan eliminasi alam semesta Ganwu. Kalian semua membantu aku mengawasi poin, dan sistem peringkat yang akan terus berubah. Organisasi kami tidak bisa mendapatkan beberapa jenius super, tetapi setidaknya kami bisa mendapatkan orang-orang yang hampir berhasil juga. Alam semesta Ganwu kita memiliki total 100 dunia eliminasi. Dengan mempertimbangkan setiap dunia, 10.000 teratas semuanya akan sangat kuat. Tolong awasi peringkat mereka. Petik 2. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan lebih banyak elit. Setiap kali peringkat berubah, lakukan perhitungan. Kumpulkan semua informasi, para elit dan jenius dan simpanlah. Sejumlah besar penguasa sektor, dan penguasa domain masa depan negara Ganwu kita, akan ada di antara mereka. Petik 2. Kalian semua generasi muda paling elit di keluarga Nuolan San kami. Aku tidak berani mengharapkan kamu masing-masing, untuk melewati tingkat eliminasi. Namun, siapapun yang berhasil masuk ke dalam 10.000 teratas, akan dinobatkan sebagai kepala keluarga Nuolan San berikutnya. Ucap Nuolan San yang berdiri, di depan lebih dari 1.000 pemuda, penuh dengan antisipasi dan harapan. Hari ini adalah awal dari pertemuan untuk eliminasi. Pemimpin baptis dipenuhi harapan untuk semua orang, jangan mengecewakannya. Di Tanah Suci Gunung Naga Hitam, sekelompok raja sektor juga berbicara kepada sejumlah besar murid yang akan mengikuti pertempuran jenius. Kalian semua adalah elit dan pilar masa depan negara semesta Ganwu lama. Kami berharap kalian semua mengambil setidaknya setengah dari daftar 100.100 nama. Sebuah suara tebal bergemuruh di langit dan bumi, bergema di dalam ruang semesta. Di satu tempat tertentu, seorang raksasa yang mustahil untuk dilihat dengan jelas berdiri. Ruang di sekelilingnya sedikit melengkung, dan di hadapan dia, di kejauhan tampak samar, anak-anak muda yang tak ada habisnya. Semua pemuda dengan hormat berlutut. Ada sekelompok besar pemuda, sehingga tidak mungkin untuk melihat dari satu sisi, ke depan dengan mata biasa. Di samping suara raksasa ini, yang membuat orang bergetar, ada beberapa makhluk abadi yang kuat, semua berdiri dengan hormat. Setiap kematian memiliki hati mereka sendiri, yang berdebar dan aura yang kuat, dan hanya dengan satu pandangan, setidaknya ada 1.000 makhluk abadi di sana. Pergilah anak-anak. Sebuah suara tebal bergemuruh melintasi ruang, menyebabkan jiwa semua orang bergetar, dan membangkitkan semangat mereka. Ya, Tuan. Lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang, berlutut di sana dengan hormat, dan penuh semangat. Mereka tidak berpikir bahwa mereka benar-benar bisa melihat makhluk legendaris, orang yang membangun negara semesta Ganwu, makhluk yang begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk dibayangkan. Pemimpin negara alam semesta Ganwu, telah memegang posisinya selama lebih dari 1 triliun tahun. Ruang depan seketika menjadi bengkok, dan lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang segera lenyap. Dewa yang luar biasa ini, membuat di sekitar 1.000 lebih orang yang abadi, berdiri di sana dengan hati mereka berdebar penuh hormat. Tak terhitung manusia yang menyaksikan pertarungan eliminasi ini. Dan pada hari ini, waktu China tanggal 16 Maret, sejumlah besar peserta mulai berkumpul, total 820 miliar orang. Rata-rata setiap galaksi di alam semesta Ganwu memiliki kurang dari 1 juta orang. Perlu diketahui bahwa setiap galaksi memiliki setidaknya beberapa puluh ribu bintang level 9, apalagi level 1 ke level 9 yang ditambahkan bersamaan. Ini berarti mengatakan bahwa, mereka yang berani mendaftar semua memiliki kepercayaan diri. Lebih dari 820 miliar. Beberapa, memiliki pertemuan yang beruntung. Beberapa memiliki bakat alami. Beberapa memiliki guru yang baik. Beberapa memiliki hati para pejuang yang kuat. Apapun jenis dan bentuknya, mereka semua menganggap diri mereka kuat. Termasuk Luo Feng dan saudara-saudaranya, sebanyak level bintang 820 miliar ini, semuanya berkumpul bersama di negara semesta Ganwu. Penghapusannya akan disortir menjadi 100 dunia. Aku di dunia 72. Dewa Guntur, Luo Feng, bagaimana dengan kalian berdua? Haha, aku di dunia 88. Aku suka nomor itu. Saudara ketiga, bagaimana denganmu? Petik 2. Aku di nomor 1 dunia. Dunia 1, pertanda apa? Dewa Guntur tertawa ketika melihat Luo Feng.
Luo Feng mengamati lingkungan yang jauh. Dengan satu lirikan, yang dilihatnya hanyalah bayangan manusia, semuanya mengenakan pakaian yang berbeda, beberapa dengan ketinggian mencapai lebih dari 10 meter, sementara yang lain bahkan tidak mencapai 1 meter. Sebagian besar dari mereka terlibat dalam diskusi. Berapa banyak orang yang ada di benua ini? Gumam Lu Feng. Bahkan tanpa menghitung, mereka semua tahu, ada 820 miliar. Kumpulan 820 miliar orang. Adegan macam apa ini? Semua orang memperhatikan. Proses eliminasi ini akan dipisahkan menjadi 100 dunia, kami akan memulai teleportasi grup segera, ke masing-masing dunia yang ditugaskan kepada kamu. Silakan gunakan waktu untuk mempersiapkan diri kamu. Saat eliminasi dimulai, kamu tidak akan dapat meminta senjata lagi. Sebuah suara yang jelas bergema di seluruh langit benua. Luo Feng menurunkan, dan memeriksa dirinya untuk memastikan, dia memiliki semua yang dia butuhkan. Mengenakan armor genetik level 2 abu-abu gelap, mengenakan helm dan sepatu bot, dengan satu cincin penyimpanan di jarinya. Hal-hal seperti perisainya, pisau pertempuran energi genetik, pesawat ulang-alik melonjak, persenjataan Nansen, ini semua disimpan dalam cincin penyimpanan. Senjata yang disimulasikan oleh alam semesta virtual, persis sama dengan yang digunakan dalam kehidupan nyata. Kita akan memulai teleportasi, menghitung mundur, 60, 59, 58, suara jernih itu bergema di seluruh benua. Di tengah lautan manusia, Luo Feng dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang. Semoga beruntung. Luo Feng tersenyum. Kami akan melewati eliminasi bersama-sama, ucap Dewa Guntur tersenyum. Semua yang terbaik, ucap Hong juga sambil tersenyum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teleport. Suara jernih itu menggunakan bahasa semesta, bergema di seluruh telinga 820 miliar orang di seluruh benua. Dalam sekejap, semua orang di sana semuanya telah menghilang. Sin pun berpindah ke dalam dunia maya, 100 dunia independen telah terbuka, dan 8,2 miliar pejuang muncul di masing-masing dunia. Manusia di jagat raya dan pertarungan jenius, babak penyisihan untuk semua negara jagat raya pun, dimulai secara bersamaan. Sebagai pertemuan semua umat manusia, mulai dari yang di atas di eselon atas, yang abadi, hingga warga normal yang mampu memasuki dunia maya, semua menyaksikan acara ini. Tentu saja, para pejuang dan warga kebanyakan khawatir, tentang tahap negara jagat raya mereka sendiri. Sin pun diperlihatkan di dunia satu. Selama teleportasi, Luo Feng merasakan pandangannya samar-samar. Semuanya menjadi basah, dan setelah sekitar 3 detik, menjadi jelas sekali lagi. Dia mendapati dirinya berdiri di dalam ruang tamu biasa. Selain kamar ini, ada juga kamar tidur dan kamar mandi. Ini adalah dunia pertama. Sungguh gaya gravitasi yang mengejutkan. Berdiri di ruang tamu, gaya gravitasi yang kuat membuatnya agak gelisah. Dia melihat ke bawah untuk melihat komputer kuantum di pergelangan tangannya, layar secara otomatis menerima, dan membuka email penyelenggara virtual universe dengan informasi. Layar penuh dengan kata-kata. Peserta, Luo Feng dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 0. Membunuh, 0. Dunia, 0. 1. Waktu, tahap eliminasi akan berlangsung selama 30 hari. Ketika waktu berakhir, panggung akan berakhir, dan pemenang akan ditentukan oleh poin yang dikumpulkan. Detail panggung adalah, dunia pertama, dunia ini disimulasikan menurut planet Bei Luo di alam semesta Ganwu. Mirip dengan penampilannya, ada total 91 kota di benua ini, bersama dengan hutan belantara, dan banyak lagi. Total luas permukaan lebih dari 10,3 juta km persegi. Rumah-rumah dan banyak konstruksi, dan bahan lainnya di dunia ini adalah kelas B9. Aturan untuk sistem poin adalah, membunuh satu peserta sama dengan 1 poin, juga mendapatkan setengah dari akumulasi poin mereka. Karenanya, membunuh yang kuat sama dengan, akan mendapatkan lebih banyak poin. Aturan sistem peringkat adalah, orang kuat akan mempertahankan posisi mereka sesuai dengan poin mereka. Jika poin mereka mencukupi, bahkan setelah sekarat, dan kehilangan setengah poin mereka mungkin masih bisa mencapai 1001 teratas. Jadi, manfaatkan waktu kamu sepenuhnya. Pengingat pun terdengar, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan.
Kematian akan menghasilkan akhir dari upaya kamu, dan kamu akan kehilangan setengah poin kamu. Silakan lihat aturan terperinci, untuk sistem peringkat di bawah ini. Petik 2. Luo Feng berdiri di ruang tamu. Dia selesai membaca informasi yang dikirimkan perusahaan jagat maya. Mengambil napas dingin yang dalam, total 10,3 juta kem persegi. Benua China hanya memiliki sekitar 9,6 juta kem persegi, 8,2 miliar berkumpul di tempat seperti itu, kepadatannya terlalu tinggi. Petik 2. Luo Feng menganalisis gravitasi. Gravitasi dunia ini bahkan lebih dahsyat, daripada dunia dalam dunia guntur, setidaknya 10.000 kali di atas gravitasi bumi. Cangkir ini. Luo Feng mengambil cangkir teh dari meja makan di ruang tamu. Dengan sedikit kekuatan, cawan itu mulai pecah. Ini membuat Luo Feng terkejut, daya tahan yang mengejutkan. Informasi itu memang benar. Tanah rumah dan semua materialnya semuanya kelas B9. Petik 2. Setelah itu Luo Feng dengan lembut meletakkan cangkirnya. Bahkan di bawah 10.000 kali gravitasi bumi, ia bergerak seringan kucing berjalan di balkon. Melalui balkon dia melihat keluar. Di luar, itu adalah kota yang mewah, dengan semua gedung pencakar langit. Yang lebih mengejutkan adalah, dengan semua pencakar langit, seluruh kota benar-benar sunyi, tanpa rasa hidup sama sekali. Semua orang baru saja tiba, mereka mungkin masih mempersiapkan diri. Pikir Luo Feng. Dari kejauhan ledakan keras meletus, dan Luo Feng dengan cepat berbalik untuk melihat. Salah satu gedung tingkat pencakar langit yang besar, memiliki satu tingkat jendela hancur berantakan, dan dua siluet manusia menerobos mereka, bertarung di udara. Kemudian terdengar suara yang bergemuruh. Dengan satu bentrokan, tiba-tiba seluruh kota dipenuhi dengan ledakan. Setiap orang memiliki tubuh level 9 bintang. Jika berada di planet normal, pejuang level 9 bintang, dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Ini juga alasan dibalik mengapa perusahaan Virtual Universe dirancang khusus, semua bahan bangunan menjadi kelas B9. Dengan cara ini, setidaknya dunia dapat bertahan dari kerusakan pertempuran, selama 1 bulan dari tingkat bintang 9 yang berjumlah 8,2 miliar ini. Sudah mulai, gumam Luo Feng sambil menyipitkan matanya, dan segera berjalan kembali ke dalam gedung. Tiba-tiba pintu ditendang dengan keras, pintu paduan ditendang begitu keras hingga terkoyak, dan muncul seorang lelaki tinggi, dan kokoh melangkah masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi energi genetik, bersama dengan helm dan sepatu bot, sementara kedua tangan masing-masing memegang kapak. Ketika dia melihat Luo Feng, dia tersenyum dan berkata, "Kamu yang pertama." Pria jangkung dan kokoh berlari ke depan. Sepatu botnya dengan keras menginjak-injak tanah, yang menyebabkan semen dari tanah terbelah, kemudian mengayunkan tangan kirinya, dan kapaknya pun diiris langsung ke udara, dan langsung diarahkan kepada Luo Feng. Melihat itu, tatapan Luo Feng menjadi dingin. Pesawat ulang-alik melonjak yang mengambang di sampingnya, segera menembakkan cahaya, yang membentuk ikan emas yang indah, benar-benar berbeda dari bentuk 3 tahun lalu, di dalam rumah pembantaian. Formasi ikan pedang saat ini, yang dikendalikan Luo Feng hampir seperti ikan sungguhan. Tampaknya tidak mengancam, namun, ikan emas menyapu melewati kepala kapak, dan segera menembus dahi pria tinggi, dan kokoh itu. Matanya masih tampak seperti tidak percaya dan kaget, ketika mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Kepalanya terbelah, pria jangkung dan kokoh itu segera jatuh ke lantai. Kapaknya juga jatuh ke lantai ruang tamu, menyebabkan tanah sedikit terguncang. Setelah berlatih secara keras dengan persenjataan Nansen, selama beberapa hari terakhir, menggunakan pesawat ulang-alik melonjak sekarang memberikan perasaan yang benar-benar istimewa, dan sangat santai. Luo Feng tersenyum. Itu bagaikan mengangkat beban seberat 100 kg dengan terus-menerus, kemudian mengangkat beban seberat 10 kg. Itu jauh lebih ringan, dan lebih sederhana dari sebelumnya. Perasaan inilah yang dialami Luo Feng. Kesulitan dari pesawat ulang-alik yang melonjak itu, bahkan bukan 1/1000 senjata Nansen. Poin, Luo Feng melihat ke bawah untuk melihat pergelangan tangannya, nomor layar telah berubah. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Poin, 1. Peringkat, 696.034.836. Seluruh tahap akan berlangsung sebulan.
Karena ada terlalu banyak orang di awal, pembunuhan akan sangat sering. Sebaliknya, menjelang akhir angkanya akan menurun. Namun, mereka yang mampu bertahan hingga akhir, pasti akan memiliki poin tinggi. Ketika waktu itu tiba, membunuh satu orang akan lebih efektif, daripada membunuh 100 orang sekarang. Luo Feng mengerutkan alisnya, juga, yang lebih kuat adalah, semakin dia rentan untuk dikelilingi dan dikeroyok. Dikelilingi oleh 10.000, 100.000 bahkan hingga 1 juta penyerang tingkat yang sama, tidak peduli seberapa kuat, dia akan mati juga. Petik 2. Aku akan tetap rendah saat ini, dan terbiasa dengan kekuatan. Ketika Luo Feng diam-diam meninggalkan rumah, dia mengikuti tangga dengan cepat. Satu tingkat demi satu tingkat, ia memindai area dan bertemu 9 lawan di sepanjang jalan. Mereka tidak buruk sekalipun. Bahkan ada pembaca roh yang mengendalikan senjata roh, yang sebanding dengan Luo Feng dari 3 tahun lalu. Sangat disayangkan bahwa Luo Feng saat ini sangat kuat. Kecepatan peningkatannya luar biasa selama 3 tahun terakhir. Dari tidak ada domain, untuk sudah menjadi domain level 5. Dan dia bahkan melangkah ke tingkat dasar, asal-usul hukum emas. Ini telah membuat kekuatan Luo Feng tumbuh, dan meningkat dalam tingkat yang luar biasa. Bahkan Hong dan Dewa Guntur masih jauh dari tandingannya. Menggunakan pesawat ulang-alik melonjak, untuk membentuk ikan pedang emas, yang diresapi dengan benang prinsip emas, menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Menghancurkan lawan-lawan ini, sekarang menjadi sangat sederhana. Lagi pula, bahkan Babata berpikir bahwa Luo Feng bisa mengambil gelar nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bangunan tempat tinggal ini, memiliki total 4 unit, dan total 41 lawan semua saling bertarung satu sama lain. Luo Feng berada di lantai 12 gedung di ruang teh biasa, duduk bersila. Bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng benar-benar menginvestasikan dirinya dalam pelatihan. Karena lupa untuk makan, dia akhirnya berhasil memeras kemajuan dengan bentuk pertama. Bentuk ini, aku masih belum terbiasa, aku hampir tidak bisa melepaskannya, aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan pembentukan ikan todak ulang-alik yang melonjak, dan aku bisa menggunakan kekuatan sebenarnya. Sekarang juga, aku harus fokus dan melatih pada bentuk pertama, sampai aku terbiasa sampai pada titik itu menjadi kebiasaan yang digunakan. Pikir Luo Feng. Bola emas samar-samar ini diresapi dengan kekuatan, yang mampu membuat jantung berdebar, terus berputar di sekitar Luo Feng. Meskipun, saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia satu ini. Luo Feng mengambil alih gedung perumahan itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu keberuntungannya. Penghapusan itu masih pada tahap awal, belum saatnya untuk keluar dan memulai pembantaian. Dunia pertama, semua peserta paling banyak bisa terbang hingga ketinggian sekitar 9.000 meter di atas permukaan tanah. Lebih tinggi dan mereka akan bertemu dengan penghalang tak terlihat. Di atas penghalang itu, ada kapal semesta yang terbang lambat. Di salah satu kamar lajang, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Susin dan 2 anak mereka, bersama dengan kakak laki-laki Susin, Sugang dan keluarganya hadir. Mereka sebenarnya tidak menyiarkan pertempuran ini. Seru Sugang. Jika seseorang ingin menyaksikan pertempuran eliminasi, mereka harus duduk di kapal alam semesta dan datang ke sini untuk menonton, dan biayanya sangat tinggi. Kakak, itu normal bahwa mereka tidak menyiarkan ini, Susin tertawa, 8,2 miliar orang berjuang melawannya, bagaimana mungkin mereka menyiarkan setiap pertempuran? Melalui simulator gambar eksternal, Susin dan yang lainnya menunduk untuk melihat. Terjadi pertumpahan darah besar-besaran di kota-kota, di benua di bawah ini. Mereka bahkan dapat memperbesar pandangan mereka, untuk secara jelas menyaksikan pertempuran, dan dapat melihat penampilan masing-masing peserta. Tentu saja, jika peserta bersembunyi di sebuah gedung, mereka tidak akan bisa melihatnya. Bu, peringkat ayah terus-menerus turun. Hai kecil menggigit bibirnya. Dia memegang layar di tangannya, dan di atasnya ada 3 peringkat bagan. Ini tepatnya bagan dari dunia 1, dunia ke-72 dan dunia ke-88. Dia telah mengunci 3 dunia tempat Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur berada.
Pangkat Luo Feng terus menurun. Peringkat paman juga menurun. Namun pangkat-pangkat kedua sedang naik. Little Hai berkata, pangkat-pangkat kedua sedang naik dengan luar biasa, bergegas ke atas 100.000 teratas. Ayah dan paman Hong, ada di bawah 10 juta. Apa yang kamu tahu? Ini disebut menghemat energi, kata Little Pink. Little Hai menatapnya, dari 8,2 miliar di bawah ini, siapa yang cocok dengan ayah, apakah ada kebutuhan untuk menghemat energi? Haha, di samping mereka, kakek dan nenek mereka juga tertawa. Mereka berbicara besar saat ini. Sugang tertawa juga, ayo Hai kecil, duduk di paman. Tidak, Little Hai menunduk, berbalik untuk menatap layar di tangannya. Luo Feng dan Hong memang di bagian bawah, karena peringkat mereka cukup rendah dan tidak terlihat sama sekali. Semua 100 dunia telah memulai pertempuran pada saat yang sama. Karena tidak ada siaran pertempuran, seluruh eselon atas negara seluruh alam semesta Ganwu, warga, dan banyak lagi yang benar-benar harus menghabiskan uang di kapal alam semesta, untuk melayang di atas 100 dunia ini, untuk dapat menonton pertempuran. Di udara di atas dunia ke-61, sebuah kapal semesta yang indah ditemukan. Di dalamnya ada sekelompok pria dan wanita muda, memegang gelas anggur, dan makan makanan lezat, sambil menonton pertempuran, melalui simulator virtual eksternal. Haha, Ranker Talk berasal dari medan bintang negara jagat raya kita. Dengan tinggi 3 meter, seorang lelaki tegap yang tinggi, mengenakan jubah panjang mewah, sambil memegang gelas anggur tertawa dengan hati-hati, hehe. Luo Tuer, hasil kerajaan Pengyu kamu tidak buruk, ada beberapa yang masuk dalam 100 besar. Terima kasih yang mulia atas pujian itu. Seorang pria dengan kuncir, dengan permata aneh yang tertanam di dahinya tertawa. Kekaisaran Pengyu selalu menjadi salah satu kekaisaran di bawah negara semesta Ganwu, yang telah menghasilkan banyak prajurit yang kuat. Benar, Luo Tuer, aku mendengar beberapa berita dari pihak kamu, mengatakan bahwa, mereka akan menjadikan kamu penerus pertama kaisar. Aku juga mendengarnya. Luo Tuer, begitu kamu menjadi kaisar kerajaan Pengyu, jangan lupakan kami. Luo Tuer, pemuda ini tersenyum, menggelengkan kepalanya, mengatakan, itu hanya rumor, dan belum ada konfirmasi. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah bisa dibandingkan dengan Yang Mulia adalah satu-satunya putra surga. Kamu pasti akan mengambil alih posisi kaisar di masa depan. Wilayah surga, 10 kali lebih besar dari kekaisaran aku. Pria setinggi 3 meter dan kokoh itu, tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Negara semesta Ganwu, wilayahnya sangat luas. Orang tertinggi dalam posisi, tidak diragukan lagi adalah pemimpin negara. Di bawahnya ada banyak prajurit kuat lainnya, posisi setinggi itu di negara jagat raya Ganwu, sebagian besar hanya dapat dicapai oleh makhluk abadi. Dan para pemegang gelar ini, wilayah mereka tidak kalah dengan peradaban tingkat menengah itu. Beberapa bahkan lebih besar. Brolin, mengapa aku tidak melihat kerajaan Gunung Naga Hitammu? Kaisar itu menatap Brolin yang tidak terlalu jauh. Ya, Brolin. Terakhir kali Gunung Naga Hitam berpartisipasi, sepertinya tidak ada orang yang berhasil mencapai 10.000 teratas. Pertunjukan Kekaisaran Gunung Naga Hitam, baru-baru ini tampaknya sangat buruk. Kelompok ini terdiri dari pangeran, dan puteri kerajaan dari kekaisaran, atau bawahan di bawah negara Ganwu, internal itu sendiri, atau bahkan pangeran muda dari beberapa keluarga besar. Mereka memiliki faksi mereka sendiri, bahkan di dalam alam semesta virtual. Brolin, sebagai pangeran Gunung Naga Hitam yang paling kuat, tentu saja adalah bagian darinya. Saat ini banyak prajurit yang tidak terburu-buru untuk bergerak, mungkin setelah beberapa waktu, prajurit Gunung Naga Hitam mungkin muncul. Apakah aku benar Brolin? Luo Tuer itu tertawa ketika dia melihat ke atas. Brolin memaksakan senyum, masih terlalu dini, sulit dikatakan. Namun, Brolin merasa sangat gelisah. Di alam semesta, kebanggaan suatu wilayah secara langsung terkait dengan seberapa kuat suatu kerajaan biasanya. Sama seperti kerajaan Gunung Naga Hitam, jika seorang pejuang absolut muncul, seluruh kekaisaran akan segera merasa jauh lebih bangga. Kerajaan dan negara lain secara alami, akan memandang mereka dengan lebih hormat. Sementara itu dari dalam kamar tunggal kapal semesta, terlihat sedang menyaksikan pertempuran, adalah Nuolan San. Dia hanya satu orang yang hadir di ruangan itu.
Kepala leluhur, hanya 83 murid yang ambil bagian dan masih hidup, sisanya telah terbunuh. Jumlah orang pada awalnya terlalu banyak. Karenanya, pembunuhan itu begitu hebat sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat ini, di antara 83 di antaranya, peringkat tertinggi ada di peringkat 1,3 juta, sambil melihat berita dari layar, ekspresi Nuolan San menjadi jelek. Banyak hal yang tidak berguna. Nuolan San menggelengkan kepalanya, namun ini masih terlalu dini, mari kita terus menonton. Semoga aku akan mendapat kejutan yang bagus. Sin pun kembali berpindah ke dunia pertama, dan masih berada di dalam bangunan tempat tinggal itu. Di kamar normal, Luo Feng duduk menyilangkan kaki dengan tenang. Pandangannya tertuju pada bola emas di depannya, 9 bila emas yang samar-samar dan aneh itu, diresapi dengan sejumlah besar energi emas dengan benang yang melewati mereka semua, telah membentuk bola, dan itu berputar dalam orbit yang menyerupai nomor 8 di depan Luo Feng. Dan kecepatannya sangat cepat. Kumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak. Bola emas itu segera berpisah, dan menjadi cahaya keemasan saat ia terbang kembali ke arah batang emas gelap di kakinya. Luo Feng merasa lelah. Jumlah energi yang dikonsumsi saat mengendalikan persenjataan Nansen terlalu tinggi, dibandingkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Namun, kekuatannya memang mengejutkan. Luo Feng duduk menyilangkan kaki dengan sabar selama sekitar 1 jam, memulihkan energi rohnya. Sudah 10 hari. Penghapusan dunia pertama ini sudah berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini aku berada di gedung ini, bahkan ketika orang-orang masuk, aku terlalu malas untuk bergerak, kecuali mereka terlalu dekat. Luo Feng menunduk dan melihat layarnya di pergelangan tangannya. Itu jelas menunjukkan poinnya. Peserta, Luo Feng. Poin, 92. Peringkat, 68.942.048. Ada lebih dari 60 juta orang dengan nilai yang lebih tinggi dari aku. Luo Feng tersenyum, 10 hari, sepertiga dari panggung sudah berakhir. Masa pembunuhan brutal telah berlalu, dan aku berasumsi bahwa yang selamat sekarang semuanya harus kuat, gumam Lu Feng. 10 hari ini, aku sudah mengasah dasar-dasar aku. Juga, energi rohku telah membentuk pagoda kosong di dalam kesadaranku. Pagoda kosong adalah teknik khusus. Namun, ini bukan sesuatu dari ciptaan Master Planet Yunmo. Saat itu ketika Master kehilangan nyawanya, dia bahkan belum dilatih ke tingkat tertinggi dari keterampilan seperti itu. Di dalam alam semesta virtual, adalah mungkin untuk melepaskan keterampilan seperti itu. Setelah pelatihan selama sekitar 9 hari, Luo Feng akhirnya berhasil membentuk pagoda kosong, dalam kesadarannya. Namun itu hanya di level 1. Namun demikian, itu menyebabkan pertahanan jiwanya meningkat pesat. Bersamaan dengan kekuatannya yang mengejutkan, yang diperkuat dan berasal dari makhluk bertanduk emas tingkat 6 di alam semesta, tidak banyak orang dari tingkat yang sama, bahkan dapat menyamai dirinya. Sekarang juga, sudah waktunya untuk bergerak. Biarkan pembantaian dimulai. Mata Luo Feng berkilau dengan warna yang aneh. Dia dengan pelan berdiri, dan berjalan keluar dari rumahnya sendiri, dengan sangat cepat meninggalkan gedung tempat tinggal. Daerah di mana bangunan itu terletak pada awalnya adalah tempat yang indah. Namun, tanah sudah dipenuhi pecahan kaca, darah mengering, dan tubuh yang sudah mati. Untuk membuat pertempuran lebih realistis, alam semesta virtual membuat tubuh tetap ada setelah dibunuh. Berjalan di sebidang rumput di daerah itu, Luo Feng melepaskan energi spiritualnya. Karena tarikan gravitasi terlalu kuat, yang paling bisa ia kembangkan adalah 800 meter. Namun, hanya 800 meter ini memungkinkannya untuk memindai, sekitar setengah dari area tersebut. Namun pemindaian segera menyebabkan, 6 baangan manusia muncul, dari bangunan di sekitarnya. Teman aku, untuk bisa bertahan selama 10 hari ini, kamu pasti tidak bodoh. Untuk benar-benar berani melepaskan energi spiritual untuk memindai area, kamu harus sangat percaya diri. 6 bayangan terpisah. Satu pemuda kurus kecoklatan, karena matahari tersenyum dingin, ketika dia memegang pisau busur darah merah di tangannya. 6 orang. Luo Feng menatap ke-6 di depannya. Untuk dapat bertahan sampai sekarang, poin ke-6 orang ini pastinya semua lebih tinggi daripada poinnya. Bergerak. Dari ke-6, tidak jelas apakah itu suara pria atau wanita, tetapi yang berpakaian baju besi genetik hitam memerintahkan.
Secara bersamaan, serangan roh tak berbentuk, menembus ke arah kesadaran Luo Feng. Untuk dapat bertahan hidup di dunia pertama sampai sekarang, mereka semua dianggap jenius sampai batas tertentu. Salah satunya sudah dianggap sebagai 3 jenius top galaksi tertentu. Luo Feng menyapu dengan energi rohnya sebagai bentuk provokasi. Ketika satu orang memerintahkan mereka untuk bergerak, 5 lainnya secara alami mengambil tindakan. Kemudian terdengar suara gemuruh. 2 penampilan pemuda, yang hampir sama serentak diserang dengan bilah guntur yang diresapi. Sebuah flash perak dan sebuah flash emas menembak dari kejauhan. Serangan roh sebelumnya dari pemuda baju besi genetik hitam menghantam jiwa Luo Feng. Namun, dalam kesadarannya, pagoda kosong tinggi itu hanya bergetar lembut, dengan mudah memblokir serangan. Luo Feng berdiri di atas kendaraannya yang melonjak saat tubuhnya dikelilingi oleh energi emas. Gerakannya tidak jelas, karena ia dengan mudah menghindari serangan musuh. Domain. Selain itu, domainnya sangat kuat. Ekspresi 6 orang berubah. Dengan bantuan domain level 5, bersama dengan pesawat ulang-alik melonjak yang properti aslinya adalah hukum asal emas, Luo Feng mampu melangkah melalui pintu gerbang hukum asal. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatannya telah mencapai proporsi yang luar biasa. Oleh karena itu, menghindari serangan ini sangat sederhana. Mati. Pikiran Luo Feng bergerak. Seekor ikan emas bergegas keluar dari pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu tercakup dalam energi emas atau hukum asal yang khas. Ikan ini berlayar melengkung, dan segera menyapu mereka berenam. Dengan raungan rendah, senjata itu berbenturan langsung dengan ikan emas, ketika dentang logam terdengar. Satu benar-benar selamat. Luo Feng menatap pemuda kurus yang kecoklatan itu. 5 lainnya sudah mati. Pemuda kurus memegang pisau busur darah merah, sambil menatap Luo Feng dan menggigit bibirnya. Pada saat yang sama angka-angka di layar pergelangan tangannya melonjak. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. Poin, 8162. Peringkat, 122.912. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.